teman-teman semua, sayang ayah dan juga bunda, jadilah anak yang sholih, rajin mengaji, rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Kalian tentu memiliki banyak teman di sekolah. Ada teman laki-laki dan teman perempuan. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki ciri yang berbeda. Siswa laki-laki memakai baju atasan dan celana. Siswa perempuan memakai baju atasan dan rok, serta bagi yang muslim memakai jilbab. Siswa laki-laki berambut pendek, siswa perempuan umumnya berambut panjang dan suka dikuncir. Siswa laki-laki harus melindungi siswa perempuan, dan siswa perempuan harus menghormati siswa laki-laki. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Irian Jaya. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Arfak. Nah, teman-teman dari suku mana? Teman kalian juga berasal dari berbagai suku. Meskipun berbeda, hendaknya kita tidak membedakan teman. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan dengan teman. Di rumah ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga. Nah, secara umum, perbedaan usia atau umur dikelompokkan menjadi 3. Pertama, usia 0 sampai 12 tahun
disebut anak-anak. Teman-teman usianya berapa? Kira-kira sekitar 7 atau 8 tahun. Maka teman-teman disebut anak-anak. Yang kedua, usia 13 tahun sampai 17 tahun disebut remaja. Teman-teman punya kakak yang berumur 13 tahun sampai 17 tahun, maka disebut remaja. Yang ketiga, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, ayah dan bunda teman-teman usianya 18 tahun ke atas, maka disebut sudah dewasa. Teman-teman masih semangat? Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 2 Sevilla harus terus semangat ya belajarnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh kegiatan sosial adalah kerja bakti, bergotong royong, saling memberi, saling membantu antar sesama. Kita akan belajar menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial melalui sebuah cerita. Sekarang sama-sama kita baca cerita berikut. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, Nak. Jelas ayah kepada Dedi. Benar, Nak, hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut, tambah ibu. Sekarang, Dedi mengerti penjelasan ayah ibunya. Setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang teman-teman jawab pertanyaan berikut. Apa yang harus dilakukan warga ketika kerja bakti? Siapa yang tahu jawabannya? Coba Ashraf. Silahkan dibantu Cita. Iya, jawabannya membersihkan lingkungan bersama-sama. Pertanyaan yang kedua. Mengapa ayah Dedi ingin membersihkan lingkungan? Coba dijawab As'ad. Ayo dibantu Yasmin. Iya benar, agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Siapa yang mau jawab? Bima silahkan. Ayo Khansa dibantu. Iya, jawabannya tugas kita semua. Sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana mencari informasi dalam sebuah cerita. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Teman-teman masih ingat apa itu kehidupan sosial? Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Teman-teman dapat mempelajari arti beberapa kata tersebut. Kata-kata yang berbeda ternyata dapat memiliki arti yang sama. Berikut adalah contoh persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata ramah sama artinya dengan menyenangkan.
Nada sangat menyenangkan di sekolah. Nada sangat ramah di sekolah. Selanjutnya ada kata peduli. Sama artinya dengan memperhatikan. Bima sangat peduli dengan adiknya. Bima sangat memperhatikan adiknya. Yang selanjutnya ada kata senang. Sama artinya dengan gembira. Setiap hari Hansa sangat senang bermain. Setiap hari Hansa sangat gembira bermain. Kata selanjutnya ada menolong. Menolong sama artinya dengan membantu. Syarifah selalu menolong Umi setiap hari. Syarifah selalu membantu Umi setiap hari. Contoh lainnya adalah tanah air. Sama artinya dengan tempat kelahiran. Bersatu sama artinya dengan berkumpul atau berkelompok. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, teman-teman dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat kita tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial, atau sikap saling tolong-menolong. Untuk memahami sebuah dongeng, hendaknya kita mendengarkan dongeng dengan baik dan dengan seksama. Teman-teman pernah mendengar dongeng tentang apa? Semakin banyak teman-teman mendengar sebuah dongeng, nanti teman-teman akan bisa menjadi pendongeng. Sekarang kita akan belajar menulis cerita berdasarkan gambar. Sebelumnya kita harus tahu langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Langkah pertama adalah teman-teman harus mengamati gambar dengan seksama. Langkah kedua, teman-teman harus menulis kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selamat menulis cerita. Sekarang coba teman-teman amati gambar berikut. Lalu coba teman-teman buat ceritanya. Setiap hari Minggu, Fatimah selalu berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Fatimah pergi bersama ayah, ibu, adik, dan kakak. Fatimah senang bertemu kakek dan nenek. Fatimah selalu menanyakan kabar kakek dan nenek. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari kata berikut. Yang pertama ada kata menjenguk. Coba teman-teman buat kalimatnya. Kalimatnya, Sarah menjenguk Nina yang sedang sakit. Kata yang kedua adalah teman. Coba kalian buat kalimatnya. Ahmad mempunyai banyak teman di sekolah. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membuat kalimat. Jadi sudah bisa membuat sebuah cerita. Selamat bercerita teman-teman.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Teruslah jadi anak solih solihah yang cerdas kebanggaan ayah bunda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Vika akan membacakan sebuah dongeng tentang kehidupan sosial. Teman-teman dengarkan ya. Nanti di akhir cerita akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oke, kita mulai dongengnya. Judul dongengnya adalah Sigung yang Baik Hati. Siang itu, tupai dan kelinci sedang mencari makan. Tiba-tiba datanglah Sigung menghampiri mereka. Hai kelinci, hai tupai. Sigung menyapanya dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa Sigung itu dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mereka pun langsung lari karena tidak mau mencium bau Sigung. Sigung merasa sedih karena kelinci dan tupai tidak mau berteman dengan Sigung. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. Haum. Apa keperluanmu di wilayahku? Seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang ketakutan. Saat itulah Sigung datang. Jangan ganggu teman-temanku, ujar Sigung. Lalu harimau mengejek. Memangnya kau bisa apa Sigung? Lalu Sigung menyuruh kelinci dan tupai untuk menutup hidungnya. Kelinci dan tupai, tutuplah hidung kalian. Kelinci dan tupai lalu menuruti kata Sigung. Sigung lalu mengeluarkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Saat itulah harimau dan teman-temannya terbatuk-batuk. Uhu. Lalu Sigung memberi aba-aba kepada kelinci dan tupai untuk berlari. Lari! Mereka pun berlari hingga ke tepi hutan. Kelinci dan tupai berterima kasih kepada Sigung. Mereka sadar bahwa Sigung adalah hewan yang baik hati. Nah, sejak saat itu mereka bertiga menjadi sahabat yang baik. Setelah teman-teman mendengar dongeng yang berjudul Sigung yang Baik Hati, nah sekarang Ibu Vika akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa kebaikan yang dilakukan Sigung? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya, jawabannya adalah Sigung menolong tupai dan kelinci dari terkaman harimau. Pertanyaan yang kedua, siap-siap ya teman-teman. Bagaimana cara Sigung menolong kelinci dan tupai? Ayo, siapa yang tahu? Iya, caranya Sigung mengeluarkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Apa sikap yang kamu dapat tiru dari Sigung? Siapa yo yang bisa menjawabnya? Ya, Sigung adalah hewan yang tidak pendendam dan tetap menolong tupai serta kelinci yang sebelumnya tidak mau berteman dengan Sigung. Kita harus bisa menirunya ya teman-teman. Lalu yang keempat, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang perilaku Sigung? Siapa yang bisa berpendapat? Ya, Sigung adalah hewan yang baik hati dan suka menolong.
Sekian dongeng tentang kehidupan sosial yang berjudul Si Gung yang Baik Hati. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari dongeng tadi ya teman-teman. Bisa menjadi anak-anak yang baik hati, tidak pendendam, dan suka menolong. Sekian dongeng hari ini. Semoga teman-teman menyukainya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.